Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismida Hasibuan dari Satuan Kerja Mandua Padang Lawan. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 sebagai calon guru ahli pertama guru ekonomi Angkatan 12 kelompok 3 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis isu yang terjadi di unit kerja, di mana isu yang saya angkat pada kesempatan ini adalah ada 3 isu. Isu yang pertama yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital, yang kedua kurangnya bahan ajar mata pelajaran ekonomi di kelas 10, dan yang ketiga adalah rendahnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya dilaksanakan identifikasi terhadap isu. Isu yang pertama, kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Jadi kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital di sekolah karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan pemahaman yang masih minim akan penggunaan IT sebagai sumber media pembelajaran ekonomi. Sebagai dampaknya, yang pertama yaitu peserta didik tidak tertarik dengan materi yang diajarkan. Yang kedua, materi yang diajarkan sulit untuk diserap oleh siswa. Yang ketiga, peserta didik sudah merasa jenuh dan bosan saat pembelajaran ekonomi. Dan yang terakhir, hasil belajar ekonomi yang rendah. Pihak yang terdampak ataupun yang terlibat pada isu ini yaitu guru dan peserta didik. Isu yang kedua, kurangnya bahan ajar mata pelajaran ekonomi di kelas 10. Dapat dideskripsikan, kurangnya kuantitas buku cetak yang bisa digunakan semua rombel di kelas yang sama, sehingga harus bergantian menggunakan dan dikembalikan setelah pembelajaran selesai. Dampaknya yang pertama yaitu peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran karena buku yang kurang. Yang kedua, peserta didik kurang antusias tanpa buku pegangan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik sulit mengulang dan melanjutkan pembelajaran di rumah. Sedangkan pihak yang terlibat ataupun yang terkait adalah guru dan peserta didik. Yang ketiga adalah rendahnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ketidakdisiplinan dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang terlambat masuk ke dalam kelas dan yang tidak hadir saat proses pembelajaran. Dampaknya, yang pertama adalah peserta didik ketinggalan materi pembelajaran, yang kedua mengganggu proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah hasil belajar ekonomi yang rendah. Pihak yang terlibat dan terdampak adalah guru dan siswa. Selanjutnya, isu-isu tadi harus dianalisis menggunakan di sini saya menggunakan teknik analisis isu yaitu menggunakan teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan approach. Nah, jadi di sini ketika isu ini dianalisis menggunakan analisis isu USG. Untuk isu yang pertama, kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital untuk mata pelajaran ekonomi. Untuk urgensinya diberi poin 5, kemudian untuk seriousness 5 poin, dan untuk approach-nya 5 poin. Maka total poinnya atau total nilainya adalah 15. Isu yang kedua, kurangnya bahan ajar mata pelajaran ekonomi kelas 10. Urgensi 5 poin, kemudian seriousness 4 poin, dan approach-nya 4 poin. Maka total nilainya adalah 13 poin. Isu yang ketiga, rendahnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Untuk urgensi 4 poin, seriousness 5 poin, dan approach-nya 5 poin. Total poinnya adalah 14. Di sini saya menggunakan skala Likert, di mana apabila dia poinnya 5, maka dia sangat mendesak, serius, ataupun berdampak. Dan semakin rendah angka 4, 3, 2, dan 1, maka dia semakin tidak mendesak, serius, ataupun berdampak. Nah, dari analisis isu menggunakan teknik USG ini, maka dapat diketahui bahwasanya isu yang paling ataupun yang sangat mendesak, serius, dan berdampak, dan apabila tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya adalah isu yang pertama, yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital pada pembelajaran ekonomi. Setelah diperoleh tadi isu yang akan dicari penyelesaiannya, maka analisis selanjutnya dilakukan adalah analisis terhadap akar masalah. Nah, di sini
Analisis terhadap akar masalah yang pertama itu rendahnya pemahaman guru ekonomi tentang penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Dan yang kedua adalah kurangnya sarana dan prasarana berbasis digital di sekolah. Adapun solusi dan gagasan kreatif yang bisa saya tawarkan, yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis digital dan AI dalam pembelajaran ekonomi. Yang kedua adalah penggunaan gawai peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, senantiasa berkolaborasi dan diskusi dengan rekan kerja lain dalam meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya, adapun keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama yaitu untuk manajemen ASN, pertama, mendukung pengembangan kompetensi ASN. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik dalam pendidikan. Yang ketiga, peningkatan kolaboratif antar ASN. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan tugas yang akuntabel. Sedangkan untuk Smart ASN, ASN harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan siap menghadapi perkembangan teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.